Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol 30 menit ke depan di podcast kita tiap sorenya jam 4. Seperti biasa juga di podcast hari ini kita bisa akses di banyak platform. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube semuanya @partai-perindo. Itu juga ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton di channel yang mana ya, platform yang mana. Dan tema hari ini kita akan membahas mengenai entrepreneur muda, kunci ekonomi Indonesia bersaing di kancah dunia. Karena kita tahu banyak anak muda sekarang sudah pinter-pinter, jago-jago di bidang usaha masing-masing, baik itu UMKM maupun bidang usaha yang lain. Nggak cuma di UMKM, tapi di berbagai lini anak muda udah bisa menghasilkan cuan di usia yang sangat muda. Dan ini yang kita pengen bawa ke ruangan ini. Kita bahas bagaimana sebenarnya anak muda bisa berkarya di usia sedini mungkin ya. Jadi walaupun masih muda tapi tetap bisa menghasilkan cuan, itu intinya. Nah, tamu kita hari ini seorang entrepreneur muda ya, usahawan muda, dan juga masih berkuliah di London School of Public Relations dan juga merupakan Vice President PT Zahira Inti ya. Kita langsung aja kenalan sama Mas Irvan Muhammad Gen SHCDM. Assalamualaikum Mas Irvan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Mas. Terima kasih sudah ketemu kita hari ini di podcast Aksi Nyata. Ini masih LSPR juga ya, masih kuliah dan juga sekarang menjabat sebagai Vice President di PT Zahira Inti Persada. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu sebelum kita ngobrol tentang bagaimana end up-nya sebagai tadi usahawan muda ya disebutnya seperti itu. Masih muda banget dong, berarti sekarang umur berapa kalau boleh Baru tahu? 23 Mas. Aduh, beda setahun. Ya oke. Itu juga CEO untuk rumah saya sendiri. Oke, Mas Irvan, 23 tahun ya tadi, amin, memang sangat relate sama banyak karena penonton kita pasti di umuran seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin soal kerjaan dan segala macam, Mas Irvan boleh kenalan nggak dulu? Aktivitasnya sehari-hari ngapain aja? Aktivitas sih untuk sehari-hari saya basic kan rumah di Bandung ya, cuma sehari-hari saya di Jakarta Senin sampai Jumat karena kebetulan juga saya kuliah juga gitu kan. Tambah juga kita kan kantor ada dua sih, kantor pusat di Jakarta dan cabang di Bandung. Jadi memang sehari-hari mungkin kita kerja dan juga kuliah sih Mas. Sudah berapa lama kerja dan kuliah ini? Kalau kerja ini kan kita basic PT Zahira ini kan dia holding Mas ya. Alhamdulillah sekarang kita udah ada 4 anak perusahaan dan holding ini kita sudah berdiri dari 2016. Dan kalau kuliah sih baru tahun ini saya baru mulai tahun ini. Jadi sebenarnya kalau holdingnya dari 2016. Dari 2016. Oke, udah lumayan beberapa tahun belakangan. Lebih 7 tahun lah. Sebelum COVID malah ya. Dan betul. Sempat COVID juga pasti ya ada up and down-nya lah ya. Pasti merasa apalagi manis tadi ya. Kita tahu. Nah, kalau bicara pengusaha muda, usahawan seperti itu ya, entrepreneur yang bilang, orang-orang bilang 23 tahun ya itu kan banyak orang di luar sana ketika masih di usia gitu kan masih mungkin masih sekolah, kuliah atau seperti ya tadi aktivitasnya. Tapi kalau Mas Irvan sendiri kok memilih untuk bekerja di usia dini, itu dulu alasannya apa atau end up-nya kenapa, turning point-nya ngerasa harus banyak orang kan pengen kuliah dulu ya nanti kerjanya. Nah, kalau Mas Irvan kan dari 2016 berarti dari umur kurang lebih sekitar 17 tahun kan sudah bangun semuanya. Itu kenapa dulu? Berawal sih mungkin kenapa pada akhirnya kalau sedikit ke belakang cerita, dulu kan saya SMP SMA dulu asrama kan Mas. Ya. Jadi dulu awal mula saya tertarik ya katakanlah bisnis ya gitu. Ketika dulu saya di asrama melihat peluang. Jadi kalau anak-anak di asrama tuh malam mereka lapar kan, sedangkan minimarket nggak ada gitu kan. Nah saya terinspirasi untuk bagaimana kita kerjasama dengan orang kantin. Kalau mungkin orang istilah sekarang dropshipper lah gitu. Kita jualin gitu kan barang orang gitu. Awal mula dari situ, pada akhirnya saya kemudian terus kembangkan dan pada akhirnya kenapa saya mantap dan yakin lah gitu istilahnya, ketika saya memiliki visi lah gitu. Mungkin setiap orang kan tentu memiliki visi hidup masing-masing begitu Mas. Visi hidup saya begitu banyak, katakanlah saya ingin membuat yayasan apa segala macam mungkin. Dan saya pikir setiap orang ketika punya visi kan dia akan mencari misi apa yang tepat gitu kan. Misi ini kan boleh kita tafsirkan sebagai
ya mungkin barangkali pekerjaan begitu. Saya juga pernah coba aktif di pemerintahan, magang di pemerintahan daerah gitu. Dan juga sering berdiskusi dengan orang tua yang memang konsen di pemerintahan, yang pada akhirnya ternyata passionate saya di dunia bisnis gitu. Artinya poin utamanya adalah kenapa saya mantap, karena saya pikir terjadi keselarasan gitu Mas antara visi saya dan apa saya punya misi gitu. Dan pada akhirnya saya mantap bahwa untuk mengeksekusi visi saya untuk di waktu yang cepat, untuk mengeksekusi semua visi saya rasa misi yang tepat adalah sih untuk menjadi seorang bisnis gitu. Dan mungkin saya rasa ini passionate saya di bidang ini gitu. Ngerasa nggak sih Mas Irfan bahwa ketika mulai sesuatu dari muda ya, dari usia 17 gitu, ada hal yang dikorbankan ya? Pastinya ya mungkin kita nggak punya waktu banyak main atau mungkin nggak akan sebebas anak-anak yang di usia itu. Dulu apa yang Mas Irfan rasa dikorbankan yang paling besar ketika memulai itu dari usia 17? Pertama sih tentu main sih Mas ya. Kenapa? Karena saya katakan main, karena kan dulu saya selama 6 tahun itu kan asrama gitu ya. Betul. Ketika pulang ke kota asal saya, ke kota Bandung, ya saya ingin mencoba menikmati masa-masa muda gitu yang saya lihat di sosial media. Tapi ketika saya ingin mencoba itu, ketika sudah keluar dari katakanlah penjara suci gitu kan, saya tidak bisa mencoba mengaplikasikan apa yang saya keinginkan gitu kan, karena tuntutan pertama saya sudah komitmen ingin membangun sebuah perusahaan gitu, ingin membangun sebuah startup yang pada akhirnya ya yang perasa pertama saya korbankan adalah sisi main saya sih mungkin, karena mungkin basic usia 18-19 kan masih senang-senangnya main, komunitas apa segala macam, mungkin itu sih Mas. Dan itu mau nggak mau ya tadi, jangankan kita punya satu bisnis ya, kerja pun ketika kita kerja di perusahaan misalnya, waktu pun udah kesita banget, apalagi punya bisnis sendiri ya. Jadi itu ngebayang gimana sebenarnya bahwa ya nggak bisa sebebas anak-anak lain ya Mas Irfan. Tapi ya ada plus dan minusnya. Kita punya pride sendiri, punya kebanggaan, kita bisa menghasilkan sesuatu yang banyak mungkin orang di usia kita belum bisa seperti itu. Nah, kalau dari pencapaian itu sampai sekarang, Mas Irfan sudah cukup puaskah dengan semua yang didapat sekarang, atau ya semuanya masih berjalan? Tentu kalau berbicara kepuasan sih tidak ya Mas ya, karena kan saya juga menyadari lah saya juga usia masih muda gitu kan, saya butuh banget ilmu lapangan dan juga tentunya ilmu-ilmu manajemen bisnis dan segala macam yang pada akhirnya ketika saya coba belajar gitu sekarang di postgraduate di S2 ini, tentu banyak knowledge yang baru yang pada akhirnya membuat saya merasa tidak puas atas pencapaian selama ini gitu. Dan saya bersyukur saya diberikan amanah untuk waktu ya lah ya, yang paling penting waktu untuk bisa kuliah, karena saya dengan kuliah lagi mendapatkan knowledge baru, networking baru gitu kan, yang pada akhirnya merasa selama ini pencapaian saya masih sangat jauh ketika saya mendapatkan ilmu-ilmu baru itu gitu Mas. Dan sekarang kuliah sama ngurusin usaha waktunya gimana? Kebetulan kuliah saya ngambil yang jam malam, jadi pagi sampai sore kita bisa fokus gitu ya. Jadi malam, tapi itu tiap hari hampir? Tiap hari, Senin sampai Kamis gitu. Capek nggak tuh? Konsekuensi sih Mas. Konsekuensi, karena memang tadi kan kita pengen berkembang betul. Pengen ilmunya nggak cuma satu atau dua, jadi memang terus belajar, apalagi masih muda ya Mas. Tapi gini Mas Irfan, ketika punya usaha sekarang dan usia muda, dulu kalau ada yang nanya nih, apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita pengen ngebangun sesuatu dan pengen punya usaha? Yang pertama sih saya rasa keinginan dulu mungkin ya, sebelum berbicara jauh. Yang pertama keinginan dulu, karena kalau kita sudah ingin maka kita akan mengejar apa mungkin cara-cara selanjutnya. Kalau berbicara pengalaman sih, mungkin kalau saya dulu ketika saya sudah punya keinginan, saya coba sampaikan paling tidak ke orang tua saya begitu. Dan juga coba saya cari mentor sih Mas. Ya, karena guru itu bagi saya sangat berpengaruh besar gitu, terkait dengan, karena kan kita ilmu masih minim gitu, pengalaman masih minim ya, apa nggak bisa gitu kita jalan sendiri tanpa adanya mentor. Ya paling tidak kita harus cari guru kita, dan ini kan bisa kita cari paling tidak dalam ruang lingkup terdekat kita, circle kita. Makanya saya menginisiasi saya masuk organisasi-organisasi yang memang konsen di bidang usaha gitu, dan memang saya dapati banyak-banyak katakanlah senior ataupun yang pada akhirnya saya jadikan itu mentor untuk pada akhirnya saya
komunikasi intens segala macam gitu untuk bisnis saya gitu sih Sekarang Mas. terlibat di organisasi apa? Saya yang untuk yang konsen di usaha sih saya di HIPMI Mas. Oh, HIPMI. Iya, betul. Ada. Ya, berarti tadi Mas Irwan terlibat di Ya, HIPMI dan betul. juga KNPI ya. Iya, betul. Nah ini kalau secara pribadi dan sebagai tadi usahawan, Ya. dua organisasi ini memang sangat berpengaruh, punya andil dalam bentuk tadi. Tentu untuk pertama untuk sisi bisnis saya gitu ya. Untuk di HIPMI ini benar-benar saya banyak bermanfaat lah untuk bisnis saya. Kenapa? Karena di HIPMI itu kan 3 pilar HIPMI itu kan financing, mentoring dan juga networking. Bagaimana perusahaan dari skala kecil dan juga hingga yang IPO mereka ada, dan juga mereka welcome untuk pada akhirnya sharing dengan junior-junior yang baru masuk. Dan itu benar-benar saya dapati knowledge bisnis baru lah yang benar-benar saya rasakan manfaat untuk strategi bisnis saya gitu di perusahaan saya sendiri gitu Mas. Oke, Mas, kalau anak muda nih nanya, ketika bikin usaha tadi kan yang penting punya keinginan ya. Dulu waktu mulai ini semua bicara modal ya. Itu apa memang bareng-bareng teman atau semuanya atau support orang tua? Kalau dari Mas Irwan pengalamannya apa? Kalau pertama sih saya ketika diskusi-diskusi di beberapa forum gitu ya, yang pertama saya katakan kita bisnis jangan dulu pertama ditanyakan modal gitu. Karena kan banyak strategi bisnis baru yang pertama yang pernah saya lakukan gitu kan, ada konsep dropshipper, bagaimana kita mencoba dulu gitu kan, jangan-jangan ketika kita bisnis itu hanya pengen saat aja gitu, bukan passion kita. Makanya kan kita bisa coba dropshipper, bagaimana konsep marketing segala macam, ngelola finance dan segala macam. Nah, tapi untuk saya pribadi jadi 2017 itu ketika saya lulus dari sekolah asrama saya kerjasama dengan kakak saya yang pada akhirnya saya bentuk sebuah perusahaan yang sekarang jadi holding itu Mas. Jadi kita kerjasama bagaimana kita kolaborasi dari sisi SDM dan juga segala macam ya, kita sinergis gitu untuk pada akhirnya membangun sebuah perusahaan yang kita namakan PT Zaira Inti Persada begitu Mas. Kalau ada satu mungkin kualifikasi yang harus dimiliki seorang usahawan dari pengalaman yang Mas Irwan sudah lakukan bertahun-tahun ini, apa sih hal yang paling penting, karakter atau attitude seperti apa yang harus seorang usahawan muda punya? Pertama sih yang benar-benar saya rasakan gitu, yang pertama adalah integritas. Karena bagaimana ketika kita ketemu dengan orang baru gitu kan, ketika kita diberi kesempatan ya mereka akan pertama dilihat itu adalah integritas. Ketika kita sudah diberi kesempatan dan juga hasilnya memuaskan ya mereka akan return gitu Mas. Ya itu sih mungkin yang saya pesan kalau misalnya ditanya ya integritas pertama, karena integritas akan membuat kita terus berkembang gitu Mas. Karena itu ibaratnya kayak track record ya, nama baik. Track record, betul. Apalagi di dunia usaha. Nggak hanya dunia usaha sebetulnya sih. Kehidupan pribadi pun sehari-hari ya. Kalau kita punya nama baik, track record yang baik itu akan sangat membantu untuk orang. Apalagi di bidang istilahnya jual beli usaha jasa. Itu orang pasti ngelihat siapa nih yang balik ini. Oke, Mas Irwan, thank you. Sebelum kita tutup ini teman-teman, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Itu program penjaringan secara daring bagi WNI yang ingin menjadi bacalek di berbagai level, DPRD kabupaten kota, provinsi dan RI. Caranya silakan kesini, gampang banget. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini juga. Dan juga untuk informasi yang lain terkait Partai Perindo boleh di-download di CD, di App Store dan juga Play Store ya. Gampang banget, one click away. Dan terima kasih sekali lagi Mas Irwan atas waktunya. Sama-sama, sukses untuk bisnisnya, kuliahnya juga. Kapan kira-kira kelar? Insya Allah tahun depan lah. Tahun depan. Mantul ya. Semoga makin ilmunya makin bagus, ya, makin banyak anak muda yang bisa kita karyawan makin banyak ya, dan makin banyak juga cuan ya. Amin. Ya, terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga tadi maju terus dan sukses untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuna Syaputra undur diri. Bye bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah,
itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.